warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divani Syahidalfia. Saya Syifa Maharani Hika. Saya Bella Cindy Indiani. Kami adalah mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini kami akan melakukan percobaan praktikum yang mana merupakan tugas dari praktikum online kami. Kami akan melakukan praktikum yang pertama itu pengaruh suhu pada kerja enzim amilase. Yang keduanya, perbandingan aktivitas enzim papain dengan bromelin pada proses pengepukan daging. Kami gunakan yang pertama ini ada air liur. Yang kedua ini ada larutan kanji. Yang ketiga ini ada iodium. Dan alat yang kami gunakan yaitu 4 buah tabung reaksi dan 1 buah pipet tetes. Sediakan 4 tabung reaksi. Tambahkan larutan amilum sebanyak 2 ml. Kemudian, tambahkan 1 ml air liur ke dalam masing-masing tabung. Nah, setiap tabung ini sudah ditetesi dengan air liur sebanyak 1 ml. Tabung pertama akan kita letakkan di dalam lemari es. Yang kedua akan kita letakkan di tempat yang memiliki suhu kamar. Yang ketiga, kita akan simpan di tempat yang memiliki suhu 30-40 derajat Celcius. Dan yang terakhir, akan kita simpan di pemanas air dengan suhu 75-100 derajat Celcius. Kemudian, amati perubahan warna yang terjadi. Nah, ini adalah tabung pertama yang telah ditetesi iodium sebanyak 1 ml. Ini pada tabung reaksi yang kedua ditaruh di suhu kamar, tidak terjadi perubahan warna di mana amilumnya tidak bekerja. Dan ini pada tabung ketiga yang disimpan di suhu 40 derajat Celcius, tidak terjadi perubahan warna di mana enzim amilase tidak bekerja. Dan pada tabung keempat, setelah ditetesi larutan iodium, terjadi perubahan warna. Itu menandakan bahwa amilase bekerja pada suhu yang lebih tinggi. Nah, pada praktikum yang kedua ini, ada alat dan bahan yang akan kami gunakan. Ada pipet tetes, ada wadah sebanyak 4, kemudian pisau, talenan, dan juga timbangan. Dan bahan yang digunakan yaitu daging sapi sebanyak 80 gram, buah nanas yang di dalamnya terdapat enzim bromelin, dan buah pepaya yang di dalamnya terdapat enzim papain. Nah, langkah kerja praktikum yang kedua ini, kita masukkan daging sapi ke dalam setiap wadah sebanyak 20 gram. Nah, setelah itu kita masukkan ekstra buah nanas ke dalam setiap wadah sebanyak 30 ml. Nah, kita masukkan 30 ml ekstrak buah pepaya ke dalam wadah lainnya. Nah, setelah daging kita lumuri dengan ekstrak buah nanas dan juga ekstrak buah pepaya, karena tadi ada 2 wadah, 1 wadah kita simpan di dalam freezer dan 1 lagi kita simpan di dalam suhu kamar. Jadi, ini kita sudah melalui proses perendaman selama 1 jam. Yang ini pada suhu dingin, yaitu sekitar 0 derajat Celcius, dan ini pada suhu ruangan. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini yang menggunakan enzim papain dan ini menggunakan enzim bromelin. Yang menggunakan enzim bromelin di suhu ruangan, dia terlihat ketika kita tekan, daging tidak kembali seperti bentuk semula dan warnanya juga merah pucat. Sementara pada daging yang direndam dengan enzim papain, ketika kita tekan, dia kembali ke bentuk semula. Artinya, daging tidak mengalami pengumpukan dengan baik. Pada suhu dingin, ini bisa kita lihat juga warnanya berbeda sekali ya. Yang ini, yang menggunakan enzim bromelin, warnanya lebih pucat dibanding yang menggunakan enzim papain. Nah, daging yang direndam dengan enzim papain ini juga jika kita tekan ya, lihat, kembali lagi bentuknya seperti semula. Sementara yang ini, kita tekan, set, bentuknya tidak kembali lagi seperti semula. Yang percobaan hari ini yang dapat kita lakukan, kurang lebihnya mohon
mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi